Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah Surontanu, penjahat sakti zaman Majapahit. Di balik nama Jombang, mendengar namanya saja orang sudah ketakutan. Dia adalah sosok penjahat zaman Majapahit paling ditakuti di Jombang, Jawa Timur. Kesaktiannya tidak ada yang mampu menandingi. Pada masa Surontanu, kerajaan Majapahit sudah memasuki masa keruntuhan. Raja Hayam Wuruk sudah tidak lagi menjabat. Tahta kerajaan selanjutnya diemban oleh Prabu Brawijaya V. Pada masa pemerintahan Brawijaya V, kerajaan Majapahit mendapat tekanan berat dari dalam. Kediri mulai unjuk gigi, berontak dan mengambil alih kekuasaan. Sedang Raden Patah mendirikan kerajaan baru. Ditambah banteng milik Surontanu mengamuk lantaran diduga dirasuki siluman. Yang membuat Surontanu sedih, siluman itu menyebarkan penyakit aneh yang mematikan. Siang sakit, malamnya mati, dan sebaliknya. Wabah penyakit ini sulit disembuhkan dan masyarakat menyebutnya pagebluk. Istilah yang ramai digunakan saat wabah dan menyebabkan jutaan orang meninggal dunia. Dalam cerita rakyat Jawa Timur, kisah ini sangat terkenal. Bahkan telah menjadi legenda yang syarat kebijakan moral. Dikisahkan penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh Kebo Kicak. Maka diutuslah Kebo Kicak untuk memusnahkan banteng yang diduga telah menyebarkan penyakit pembawa maut bagi warga Jombang. Namun Kebo Kicak manusia durhaka. Dia dikutuk oleh orang tuanya. Karena durhaka, kutukan itu membuat kepala Kebo Kicak seperti kerbau, sehingga orang-orang kampung menyebutnya Kebo Kicak. Setelah mendapat kutukan itu, Kebo Kicak hidup berkelana dari satu kampung ke kampung lain. Pengembaraannya ini membuatnya bertemu dengan seorang kiai dan mendalami ilmu agama hingga menjadi orang saleh. Saat terjadi pagebluk, Kebo Kicak diperintahkan oleh gurunya untuk mengatasi persoalan itu. Namun dia harus terlebih dahulu mengalahkan Surontanu karena banteng yang telah dirasuki siluman itu miliknya. Surontanu sangat sayang dengan bantengnya itu, sehingga dia akan mati-matian melindungi bantengnya. Bentrok keduanya pun akhirnya terjadi di Blumbung atau kolam. Keduanya sama-sama sakti dan kuat. Akibat pertarungan itu, air kolam berubah warna, bahkan memancarkan cahaya hijau dan merah. Kolam itu pun kemudian dikenal dengan Ijo Abang. Masyarakat sekitar menyebutnya Jombang. Selain itu ada 3 dusun di kawasan ini yang juga disebut-sebut sebagai jejak dari pertarungan 2 orang sakti itu. Ketiganya adalah Dusun Ngelawan, Tembleng, dan Senden. Dusun Ngelawan atau perlawanan diduga berasal dari lokasi serangan Kebo Kicak terhadap Surontanu. Disebut ngelawan karena di sini terjadi perlawanan sengit. Dusun Tambelang berasal dari nama sapi pontang atau tembel dan beleng yang ditemui Kebo Kicak. Dari nama tembel
belang itu tempat pertemuan tersebut dikenal menjadi Tembalang. Sementara Senden atau bersandar merupakan hutan yang dijadikan tempat Sorontanu untuk beristirahat dalam mengembalikan stamina atau tenangnya melawan Kebo Kecak. Hutan itu kemudian dikenal menjadi Senden. Demikian pertarungan Sorontanu dengan Kebo Kecak telah menjadi cerita rakyat Jawa Timur. Dari jejak pertarungan dua pendekar sakti ini lahirlah Jombang. Sampai di sini ulasan cerita pagi ini, semoga bermanfaat. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini. Mau bahas cerita sejarah mana? Coba kalian request di kolom komentar.